Sujud 7 hari tanpa henti di tengah hutan sunyi, tubuh seorang lelaki tak bergerak, tak makan, tak minum, tak berbicara. Tapi jiwanya terus memanggil satu nama, Tuhan Yang Maha Esa. Dialah Syekh Siti Jenar, seorang tokoh yang dicintai dan dibenci dalam satu waktu. Sebagian menyebutnya wali yang telah mencapai hakikat, sebagian lain mengutuknya sebagai sesat. Tapi satu kabar mengguncang segalanya, ia disebut telah bertemu Tuhan. Bagaimana mungkin seorang manusia sampai bertemu pada Tuhan? Apakah ini mukjizat atau ilusi dari kesadaran yang rusak? Lalu muncul satu sosok lain, Sabdo Palon, makhluk gaib penjaga ajaran tua Nusantara. Ia menantang Siti Jenar dengan satu pertanyaan, siapa sebenarnya yang kau temui? Akhir abad ke-15, Nusantara berada di ambang kehancuran. Majapahit, kerajaan agung itu, mulai rapuh. Perang saudara dan perebutan kekuasaan menyisakan kekosongan spiritual. Rakyat kehilangan arah, kepercayaan lama mulai pudar. Tapi pengganti yang kokoh belum juga datang. Di saat itulah muncul dua kekuatan besar. Ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo dan ajaran kejawen kuno yang dijaga oleh para leluhur. Ajaran Wali Songo membawa aturan, adab, dan ibadah. Sedangkan kejawen mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan semesta. Di tengah dua arus ini muncul dua tokoh besar, Syekh Siti Jenar dan Sabdo Palon. Satu membawa semangat penyatuan ilahi, satunya lagi menjaga warisan gaib Nusantara. Pertemuan mereka mengubah segalanya. Syekh Siti Jenar bukan ulama biasa. Ia tidak sekadar mengajarkan syariat. Ia membimbing jiwa menuju hakikat. Ajarannya mengejutkan banyak orang. Tuhan tak jauh di langit. Ia ada di dalam dirimu. Ia mengajarkan manunggaling kaula Gusti, bahwa manusia dan Tuhan dapat bersatu dalam kesadaran suci. Tapi ajaran ini mengundang kontroversi. Para ulama menganggapnya menyimpang. Rakyat kecil kebingungan antara cinta dan takut. Tapi Syekh Siti Jenar tak gentar. Ia terus mengajarkan jalan batin, menolak sekadar ritual, dan mengajak manusia masuk ke dalam dirinya. Ia yakin siapapun bisa bertemu Tuhan, asal hatinya jernih, jiwanya suci, dan egonya lenyap. Dan keyakinan inilah yang membuat banyak pihak resah. Sabdo Palon bukan manusia, ia bukan ulama, bukan pula makhluk biasa. Ia adalah penjaga rahasia leluhur, makhluk mistik yang menjaga ajaran asli Nusantara. Ia hidup jauh sebelum Islam datang, menyatu dengan pohon, batu, air, dan gunung. Ia menyaksikan runtuhnya Majapahit dan diam dalam bayang-bayang peradaban yang baru. Sabdo Palon tahu arus Islam akan mengubah tatanan lama, tapi ia tidak menolak. Ia hanya menunggu satu momen penting ketika seorang mengaku telah sampai pada Tuhan. Maka ketika nama Siti Jenar mulai terdengar, Sabdo Palon bangkit. Ia tak datang untuk berperang, tapi untuk menguji apakah Syekh Siti Jenar benar-benar telah melewati batas antara manusia dan ilahi. Malam turun, kabut menebal di antara pepohonan tua. Dalam keheningan itu, dua sosok saling mendekat. Satu berjubah hitam, matanya damai, Syekh Siti Jenar. Satu lagi berwujud besar, aura mistik menyelubunginya, yaitu Sabdo Palon. Tuhan bukan untuk diraba dengan logika, ujar Sabdo Palon. Aku tidak meraba, aku bersatu dengannya, jawab Siti Jenar dengan tenang. Angin berhenti, burung-burung diam, dunia seakan ikut mendengar. Dua kekuatan tak kasat mata bertemu di satu titik. Mereka tidak bertarung dengan senjata, tapi dengan kalimat, keyakinan, dan getaran jiwa. Percakapan mereka seperti dua samudera yang saling menyentuh, namun tak bisa menyatu. Setelah malam itu, Siti Jenar menghilang. Ia meninggalkan kota, keramaian, dan suara manusia. Ia menuju hutan sunyi, tempat segala gema tak kembali. Di sana ia tak membawa apa-apa, hanya tongkat kayu, sajadah tua, dan hati yang bersih. Ia tidak bicara, tidak meminta, ia hanya duduk lalu sujud dan mulai berbicara dengan Tuhan. Ia ingin menyatu, bukan secara lahir,
tapi secara ruh, secara batin, dan secara hakikat. Di antara pohon dan tanah basah, ia percaya bahwa sujud adalah jembatan menuju keabadian. Ia tidak tahu berapa lama ia harus menunggu, tapi ia siap, bahkan jika harus mati dalam sujud, karena bagi Syekh Siti Jenar, Tuhan bukan tujuan, Tuhan adalah rumah. Hari pertama tubuhnya mulai menggigil, dinginnya tanah meresap hingga ke tulang, tapi ia tetap sujud tak bergeser sedikit pun. Hari kedua, nyamuk menggigit wajah dan tangan, semut melintas di tubuhnya, tapi ia tak merasa terganggu. Ia telah melepaskan raganya dan hanya fokus pada satu hal, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ketiga, suara alam menjadi lebih nyata. Daun yang jatuh terdengar seperti bisikan ilahi. Angin yang berhembus terasa seperti belayan kasih. Setiap napasnya seakan menyatu dengan semesta. Tapi tubuhnya mulai melemah, bibirnya kering, matanya tetap tertutup. Namun, dalam diam itu, jiwanya justru terasa lebih hidup dari sebelumnya. Hari keempat, kesadaran mulai memudar. Dunia luar lenyap. Yang tersisa hanyalah ruang putih, luas, hening, dan tanpa batas. Hari kelima, masa lalu datang silih berganti. Wajah-wajah yang ia cintai muncul dan menghilang. Ucapan-ucapan lama terngiang kembali, seakan Tuhan sedang memperlihatkan seluruh rekam hidupnya. Hari keenam, ia menangis dalam sujud, tapi ia tak tahu apakah itu air mata atau hujan yang mulai turun dari langit. Ia tak minta mukjizat, ia hanya ingin diterima, disatukan dengan cahaya yang selama ini ia cari. Sujudnya semakin mendalam, napasnya semakin pelan, dan raganya hampir tak terasa lagi. Fajar ketujuh pun tiba. Kabut tipis menyelimuti hutan. Seekor burung gagak terbang pelan melewati ranting. Di tengah tanah basah itu, tubuh Siti Jenar masih sujud. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sebuah cahaya putih turun perlahan, bukan cahaya matahari, tapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia melihat cahaya tapi bukan dengan mata. Ia mendengar suara tapi bukan dengan telinga. Kau telah sampai. Sebuah bisikan langsung ke dalam jiwanya. Bukan sambutan, bukan pujian, tapi pernyataan bahwa ia telah melewati batas antara fana dan kekal. Hari itu ia tak bangun. Ia terlahir kembali dalam wujud yang tak lagi sama. Matahari pagi menyentuh dedaunan, embun menguap perlahan, dan tubuh itu akhirnya bergerak. Syekh Siti Jenar mengangkat kepalanya dari sujud panjang, wajahnya pucat, tubuhnya lunglai, tapi ada cahaya yang tak bisa dijelaskan memancar dari matanya. Ia bangkit perlahan, langkahnya gontai, tapi tenang. Seolah ia baru saja kembali dari perjalanan sangat jauh. Bukan secara fisik, tapi secara ruhani. Orang-orang yang melihatnya tercengang. Beberapa menyangka ia telah gila. Beberapa lain melihat keagungan yang tak bisa mereka pahami. Tapi Syekh Siti Jenar hanya tersenyum. Aku telah pulang, bisiknya lirih. Seolah ia bukan baru pulang dari hutan, tapi dari rumah Tuhan. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar ke seluruh penjuru. Siti Jenar telah bertemu Tuhan. Desas-desus itu menggema dari pasar ke masjid, dari gunung ke kampung-kampung. Sebagian orang menangis haru, mereka percaya Tuhan telah hadir di tengah manusia. Sebagian lain ketakutan. Mereka merasa ajaran ini bisa menghancurkan tatanan keyakinan. Para ulama pun mulai gelisah. Mereka melihat pengaruh Siti Jenar tumbuh, tapi ajarannya tak bisa dikontrol. Wali Songo mulai bermusyawarah, apakah ini pencerahan atau ancaman? Apakah Syekh Siti Jenar membawa kebenaran atau kesesatan yang tersembunyi dalam kata-kata indah? Dunia spiritual Nusantara mulai berguncang. Di tengah malam yang sunyi, ketika Siti Jenar sedang duduk di bawah pohon tua, terdengar suara dari balik bayangan pepohonan. Yang kau temui itu bukanlah Tuhan, tapi cerminan dari dirimu sendiri. Sabdo Palon muncul, wajahnya tak tua, tak muda. Matanya menyala, tapi bukan karena marah. Ada teka-teki di dalamnya, tatapnya. Jika kau benar-benar telah menyatu dengan Tuhan, buktikan. Katanya bukan dengan keajaiban, bukan dengan ucapan, tapi dengan keheningan, dengan keseimbangan jiwa, dengan ketenangan yang tak bisa diguncang oleh dunia. Syekh Siti Jenar tidak membalas, ia hanya menatap dan tersenyum. Dua tokoh itu berdiri dalam diam, seolah alam pun menunggu. Siapa yang benar dan siapa yang hanya merasa benar?
Malam itu menjadi saksi pertemuan dua pandangan besar. Di satu sisi Syekh Siti Jenar, di sisi lain Sabdo Palon. Tuhan bukan sosok di luar sana, kata Syekh Siti Jenar dengan pelan. Ia hidup dalam segala, di pohon, di angin, di diri kita. Sabdo Palon menjawab dengan tegas, Tuhan memang menyelimuti segalanya, tapi ia tetap hidup di atas segalanya. Kau manusia, jangan menyamakan diri dengan Yang Maha Esa. Mereka tidak berteriak, tapi tiap kata bagaikan petir yang membelah langit dan menyambar-nyambar secara menggelegar. Udara di sekeliling mereka menjadi berat, seperti menahan napas mendengarkan dua kekuatan besar sedang berdialog. Ini bukan sekadar percakapan, ini adalah ujian kebenaran, sebuah benturan antara pemahaman yang mendalam dan keyakinan yang dijaga selama berabad-abad. 14. Ajaran Syekh Siti Jenar menyebar dengan cepat. Dan bersamaan dengan itu, perpecahan pun muncul. Sebagian rakyat mulai percaya bahwa jalan menuju Tuhan bisa ditempuh lewat kesadaran batin, tanpa perantara, tanpa aturan baku. Tapi sebagian lainnya menolak. Ia sesat, kata mereka. Ia membawa fitnah kepada agama, diskusi menjadi debat. Debat berubah jadi kemarahan, kemarahan menular seperti api di ladang kering yang meledak-ledak. Syekh Siti Jenar tetap diam. Ia tidak membela diri, ia hanya tersenyum menunduk dan terus mengajarkan cinta di tengah caci maki dan ancaman. Ia tahu kebenaran tidak selalu diterima saat ia datang, tapi ia percaya suatu hari nanti akan dimengerti. Beberapa sumber menyebut Syekh Siti Jenar diadili di depan para ulama dan wali songo. Ia ditanya, ditekan, tapi tetap tenang. Ia tidak membela diri. Ia tidak meminta maaf, ia hanya berkata, yang kalian cari di luar telah lama menetap di dalam. Keputusan pun dijatuhkan, Syekh Siti Jenar dihukum mati. Tapi sebagian lainnya percaya Syekh Siti Jenar tidak benar-benar mati. Syekh Siti Jenar menghilang, menyatu dengan cahaya yang dulu ia kejar. Tak ada kubur, tak ada batu nisan, tapi nama dan ajarannya terus hidup. Dalam hati mereka yang merindukan hakikat, bagi sebagian orang, ia pahlawan spiritual. Bagi yang lain, ia musuh kebenaran. Tapi satu hal pasti, Syekh Siti Jenar telah membuka jalan menuju ruang yang tak semua orang berani memasuki. Jangan cari Tuhan di langit, begitulah pesan Syekh Siti Jenar. Karena ia bukan di sana, ia di sini, di dalam hatimu. Ia tidak menolak kitab, ia tidak menghina syariat, tapi ia ingin mengingatkan bahwa ritual tanpa kesadaran adalah jasad tanpa jiwa. Baginya, Tuhan bukan sosok yang jauh dan menakutkan. Tuhan adalah cinta yang sunyi, cahaya yang lembut, dan kehadiran yang mengisi setiap napas. Carilah Tuhan bukan hanya dengan hafalan, tapi dengan kejujuran hatimu sendiri, katanya. Karena hati yang jujur adalah rumah paling suci yang bisa dihuni oleh Yang Maha Kuasa. Pesan itu terus hidup, menembus zaman, melewati batas agama dan budaya. Dari Syekh Siti Jenar untuk mereka yang bertanya, siapa aku dan di mana Tuhanku berada? Syekh Siti Jenar, satu nama yang tak pernah selesai dibahas, dihujat, dicintai, dianggap sesat, dipuja sebagai sufi sejati. Ia tidak meninggalkan kitab besar, tapi ajarannya hidup dalam bisikan hati. Apakah ia benar-benar bertemu Tuhan? Ataukah itu hanya simbol dari pencarian manusia yang tak pernah usai? Mungkin kebenaran tidak akan pernah mutlak milik siapapun, tapi kisahnya telah membuka ruang untuk bertanya, ruang untuk merenung, ruang untuk menemukan Tuhan dengan cara yang lebih dalam. Dan ini pertanyaan kembali padamu. Apakah kau hanya mencari Tuhan dengan mata atau dengan hatimu yang paling sunyi? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wikipedia Sejarah untuk kisah-kisah menarik berikutnya.